menyalahi ketentuan Allah akhirnya Pak. Ya disalahkan kita, nggak boleh. Ya, makanya baca. Andai kata terjadi apa di kamar mandi, kita sudah ta'awudz kepada Allah. Kita sudah berlindung kepada Allah. Jadi selamatkan oleh Allah. Makanya kalau keburu kakinya sudah masuk ke kamar mandi, ya keluar lagi aja dah. Ya kan? Kalau masih mungkin keluar lagi dari kamar mandi, doa dulu di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Asyar hadisu Anas hadza rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, ini sangat sahih. Al-khubuthu bi dhammil ba, jama'atul khabith. Ya, kalau kita membaca minal khubuthi itu jamak. Kha-nya dibaca dhamma, ba-nya juga dibaca dhamma. Khubuthi itu jamak daripada khabith. Khabith itulah itu syaitan artinya, Pak. Ada lagi yang khobis itu keji, ya. Ada lagi fahsya itu keji. Khobis itu hal-hal yang keji. La yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ya, tidak akan pernah sama antara khabith dan thayyib, antara keji dan buruk dan baik, tidak akan pernah sama. Walau a'jabaka, sekalipun khabith itu mengagumkan kita, kagum kalau kita lihat, tapi kalau itu khabith ya tidak akan sama dengan thayyib. Siapa yang tidak kagum dan tidak berharap punya duit banyak, duit besar, duit banyak Pak, miliaran, triliunan, siapa yang tidak mau? Itu namanya a'jabaka, mengagumkan kita. Begitu ngelihat orang punya duit, punya harta sekian, kekayaannya, a'jabaka, mengagumkan kita. Laki-laki melihat perempuan-perempuan cantik, a'jabaka, itu mengagumkan kita. Wanita-wanita melihat laki-laki tampan, a'jabaka, itu adalah mengagumkan kita. Tetapi kalau semua yang kita kagumi itu khabith, kalau itu keji, kalau itu kotor, tidak akan sama dengan thayyib, sekalipun thayyib itu kecil barangkali Pak. Ya, begitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali, khubuth itu jamak daripada khabith. Ya, saya teringat kalimat khabith ini pernah diucapkan lagi oleh Nabi SAW pada saat Abu Hurairah dianjurkan menunggui zakat. Ya, kemudian di malam hari ada yang terlihat, ada yang nyelinap, sembunyi-sembunyi mencuri. Ya, ditangkap oleh Abu Hanifah, minta maaf dia, katanya lapar berhari-hari, akhirnya dikasih sama Abu Hanifah. Sama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah bukan Abu Hanifah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian begitu pagi ketemu Nabi, Nabi masih cerita. Siapa yang datang? Adakah tadi malam yang datang ya Abu Hurairah? Iya ya Rasulullah. Nabi langsung tanya begitu. Ya Rasulullah, ada yang datang, saya tangkap. Dia mau mencuri itu zakat. Saya tangkap, akhirnya katanya dia lapar, ya udah saya kasih aja Rasulullah. Nah, kata Nabi senyum, ya nanti malam dia akan datang lagi. Tunggu lagi sama Abu Hurairah, betul datang lagi, nyuri lagi. Dia bilang, anak saya lapar, keluarga saya lapar. Kemarin dia sendiri yang lapar, sekarang anak-anaknya katanya lapar. Dikasih lagi sama Abu Hurairah. Pagi hari ketemu Nabi, ditanya oleh Nabi, betulkah tamunya datang semalam? Iya ya Rasulullah, dia mencuri lagi, tapi katanya anaknya, istrinya, keluarganya pada kelaparan. Ya saya kasihan, saya kasihin dia. Nabi senyum, Nabi bilang, nanti malam datang lagi dia. Ya betul, malam-malam datang lagi Pak. Nah ketiga kalinya nggak diampuni, nggak dimaafin sama Abu Hurairah, ditangkap, ditanya, saya akan ajukan engkau kepada Rasulullah. Kepada Nabi, kata Abu Hurairah, siapa engkau sebenarnya? Baru dia ngaku. Dia ngaku itu sebenarnya bukan manusia, ya kaum jin yang menjadi syaitan, yang menjelma seperti manusia.
Karena emang begitu, syaitan itu ada dua bentuk, ada menjelma seperti apapun, ada bentuk aslinya yang sulit kita mengetahuinya. Malaikat juga begitu, ada menjelma seperti apapun, cuman untuk kebaikan-kebaikan, dan ada bentuk aslinya, ada zat aslinya yang tidak bisa kita melihatnya kecuali dengan nurun nubuwah, nur kenabian. Makanya Nabi itu pernah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril selama hidup cuma 2 kali. Ketika diminta pada malaikat Jibril, Nabi ingin melihat zat aslinya, bentuk aslinya. Malaikat Jibril berjanji, ya baik, nanti saya akan tampakkan ketika ada di Baqi. Tapi ditunggu sama Nabi di Baqi, itu ternyata nggak datang malaikat Jibril, ketemunya ketika di Gua Hira. Ketika malaikat Jibril menampakkan aslinya, rusak ufuk alam semesta ini, bumi saya dari masyrik sampai maghrib berubah semuanya. Hanya itu yang ada hadisnya. Jadi berubah semua. Kenapa? Karena malaikat Jibril makhluk Allah yang sangat besar. Langit bumi dilihatnya seperti kita lihat piring. Ya, kalau Nabi menampakkan, kalau malaikat Jibril menampakkan kepada Nabi, namanya bumi langit ini seperti nampan piring itu, Pak, ya rusak semuanya ini, mengecil semua ini, Pak. Malaikat Jibrilnya kayak gimana? Nah, itu selama hidupnya katanya begitu dalam suatu riwayat. Nah, ketika Abu Hurairah menangkap orang tersebut, orang ini malah menjelaskan, nih jin ini ya, syaitan jin. Abu Hurairah, kamu tidak akan selamat dari saya. Loh, kenapa begitu? Iya, kecuali engkau pakai senjata untuk menghancurkan saya. Loh, apa itu caranya? Senjatanya ayat, ayat kursi. Nah, itu dia. Dia lapor kepada Nabi. Nah, pada saat inilah Nabi menyebut al-khabith. Saya hanya teringat cerita al-khabith ini, Pak. Ketika Nabi Abu Hurairah bercerita, ya Rasulullah, iya betul, tamu saya tangkap semalam, dia ternyata bukan manusia, dia syaitan, katanya untuk menyelamatkan mereka baca ayat kursi. Dia cerita, baru oleh Nabi dikatakan, ya laqad saddaqal khabith, ya benar apa yang diceritakan oleh si keji itu. Ya, jadi berarti tadi al khabith itu ya jin yang menjadi syaitan ya. Nah, makanya masuk kamar mandi penting membaca doa ini, Allah inni a'udzubika minal khubuth. Khubuth itu jamak, ya kata jamaknya dari kata-kata khabith. Adapun al-khaba'ith itu jamak dari khabithah. Makanya khubuth itu setan-setan laki-laki, al-khabithah setan-setan perempuan. Yuridu dzukura syayatin wa inatsahum. Yang dimaksud adalah ya ini, laki-lakinya setan dan perempuan-perempuannya setan. Wa yaqulu idza kharaja. Nah, ini ketika keluar bahkan ya. Wa yaqulu idza kharaja, dan seharusnya membaca mengatakan ketika keluar itu ghufranak. Paling tidak itu, Pak. Keluarnya langsung begitu sudah menginjakkan kaki keluar pintu itu ghufranaka. Ghufranak. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, ghufranak. Terus kami mengharap ampunanmu ya Allah. Kalau mau dibaca yang lengkap ya alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Itu biasa ya. Ya. Alhamdulillahilladzi. Masya Allah, luar biasa kalau dikaji Bapak Saudara sekalian. Bagaimana kita tidak mau baca ini setelah keluar? Kita mau masuk ada rasa apa? Hah? Mules, kebelet, mules, sakit perutnya. Dan kalau seandainya tidak kebuang, Allah tidak keluarkan, tidak kebuang, coba bisa masuk rumah sakit bayar berapa? Hah? Kita kadang-kadang kurang menyadari ini, Pak. Itu orang yang susah buang air besar itu dirawat di rumah sakit berhari-hari. Wah, malah ada, Pak. Dulu saya pernah dioperasi
Ya, dioperasi. Di samping saya ini orang, samping saya itu orang yang sulit buang air besar itu meninggal, Pak. Nggak bisa-bisa buang air besar. Makanya kalau masuk kamar mandi ada masalah, soalnya keluar kamar mandi lega, enak. Jangan cuman pukul-pukul perut. Lega. Baca ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa afani. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghilangkan adhaba 'annil adha, yang telah menghilangkan dariku hal yang menyakitiku, yang menghilangkan hal-hal yang menyakiti aku. Ya kan menyakiti itu, Pak, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi buang air kecil, buang air besar, wah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini jangan sampai lupa baca ini. Anil adha wa afani. Wa afani maksudnya dan Allah memberikan kesehatan kepadaku, afiah. Allah afiahkan aku. Luar biasa, tinggi sekali doa itu, hanya keluar kamar mandi ini. Orang Islam itu Masya Allah ya. Bagaimana kita tidak cinta agama kita dengan ajarannya semacam ini. Ya kalau mau lagi ada doa itu kayaknya jarang disebut itu, Pak. Allahumma tahhir qalbi, terus minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya itu doanya lagi itu. Baca doa tadi yang utama tadi itu, ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa afani. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kalau udah biasa teruskan. Itu doa luar biasa itu, Pak. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Baru saja kita membuang kotoran jasmani, nggak cukup kita buang kotoran jasmani saja, kotoran rohani yang sangat penting. Apa itu? Munafik. Makanya doanya, ya Allah, sucikan hati saya dari munafik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya apalah arti kalau cuma sehat jasmani tapi sakit terus rohaninya. Wah, semakin kekar, semakin sehat, semakin kuat, semakin jahat. Apa harus ini yang terjadi, Pak? Makanya luar biasa derajat daripada doa itu. Sementara cuma ngajinya cuma doa masuk WC. Wah, dari dulu, dari kecil udah diajarin. Iya benar, Pak. Kadang-kadang kalau kurang diungkap semacam ini, semangatnya menurun, sering lupa, menyepelekan, merendahkan. Betul tidak? Nah coba kalau dikaji maknanya semacam ini, bukan semata-mata pahala, bukan. Maknanya dalam kehidupan, Pak. Bagaimana kalau Allah terus memberikan apa yang kita minta? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Bersihkan hati saya ya Allah dari kemunafikan yang pasti akan membinasakan itu. Wa hassin farji. Pelihara. Ya Allah, jaga farji saya. Ya Allah, ini kadang-kadang orang, berapa banyak orang terfitnah, rusak, binasa karena farjinya. Betul. Ada begini, Pak. Luar biasa, itu dahsyat. Itu adalah senjata syaitan untuk merusak manusia. Salah satunya farji. Oh, kalau syahwat farji ini mau dituruti, Pak. Mau laki, mau perempuan. Kapan kita pernah bosan? Laki-laki, Bapak Saudara sekalian, ya, yang barangkali pernah berganti-ganti istri, atau mungkin istrinya tidak satu, bisa saya tanya barangkali ini, Pak. Ya, misalnya ada orang, misalnya, ya, apa ada ini yang begitu, Pak? Misalnya ada orang istrinya sudah empat, bahkan yang ada yang 4 itu. Saya pernah ketemu dengan orang, Pak, menikah itu 49 kali. Iya, 9 kali. Ada yang meninggal, istrinya ada yang Allah, pokoknya menikah di mana-mana dia.
Ya sebenarnya itu nggak boleh diikuti karena cerai itu hati-hati, cerai itu kemurkaan Allah, hati-hati ya. Cuman pernah orang itu Pak. Tapi walaupun sebanyak dia pernah menikahi wanita, berhubungan dengan wanita berkali-kali, coba tanya, ngelihat wanita lain yang cantik, bosan nggak kira-kira? Hah? Oh begitu, pengen lagi ya? Wah sehat betul Ustadz berarti. Oh iya, Masya Allah, iya. Setuju kan Pak ya? Setuju, cuma ini diwakili sama Ustadz ini benar juga Pak. Iya. Oh begitu, Masya Allah, iya. Nggak mungkin, coba aja yang usianya, yang umurnya itu udah 60 ke sana Pak. Terus melihat perempuan muda cantik, terus apa ya, empet gitu kan ini. Apa empet itu? Enak gitu kan? Ada yang begitu nggak? Nggak ada Pak. Dan itu iya bagian dari syahwat. Kalau syahwatnya tidak dipelihara oleh Allah, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan menjadi bujangan, tapi menjadi bujang. Apa itu bedanya? Ya kalau bujangan ibu-ibu jangan, kalau bujang ibu-ibu diterjang Pak. Nah, kalau farji kita ini tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Wa hassin farji minal fawahish. Iya, berapa banyak orang ya Allah ibadahnya bagus tapi dengan syahwat farjinya kalah terus dia. Hah? Iya, imannya rusak karena farjinya. Sejengkal lagi mau ke surga ya karena farjinya mental. Iya, apa mental? Gak jadi, gagal. Takut ini yang terjadi, makanya doa keluar kamar mandi saja semacam ini ya Allah. Ya, dan buktikan, ya buktikan, karena kita meminta kepada Allah itu perlu pembuktian. Semua doa-doa kita, semua doa-doa kita. Ya Pak, kalau memang kita mohon kepada Allah supaya farji kita ini dilindungi oleh Allah, mintanya kan begitu. Ya ketika suatu saat misalnya ditawari, jangan mau begitu Pak. Minta kepada Allah, lindungi Allah dari yang keji-keji Allah. Giliran ditawari yang keji, mikir-mikir pertamanya sih gimana ya, kayaknya sih mah sekali aja dulu dah, nyobain doang. Nah, ini nggak bukti, nggak terbukti dengan permintaannya, namanya Pak. Hadirin rahimakumullah ya Allah, ajaran dalam agama kita luar biasa ya. Ini esensi doa ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya tentang masuk kamar mandi saja pentingnya semacam itu. Makanya orang Islam itu luar biasa. Islam itu luar biasa, bersih lahir dan batin. Kalau di luar Islam ya kita tidak tahu, tidak bicara tentang di luar Islam. Tapi kalau pengen tahu tentang Islam, coba orang yang ingin mempelajari agama yang benar-benar bersih diterima oleh Allah yang sebenarnya, coba pelajari dalam Islam tentang masuk dan keluar kamar mandi. Jangan sampai kepada akidah la ilaha illallah tentang wah itu sudah tinggi, 2 kalimat syahadat. Iya betul, penting itu semuanya. Tapi coba kaji tentang masuk dan keluarnya kamar mandi, itulah Islam ya. Insya Allah orang tersebut kalau dia ulil absar, dia ulil albab, dia orang yang akalnya sehat, akalnya benar, pasti menerima Islam, tidak akan menolak Islam. Orang-orang yang menolak Islam, siapapun mereka manusia, itu hanya belum tahu yang sebenarnya dalam Islam itu ya. Kalau mungkin ada yang setengah-setengah, ragu-ragu barangkali Pak. Apalagi kadang-kadang ya Allah murtad ya, murtad Pak. Siapapun mereka, mau orang yang sepertinya dia ahli Al-Quran, kalau masih murtad, pelajari tentang masuk keluar kamar mandi ya. Ilmu kesitunya lemah dia, berarti dia pintar Al-Quran sih, tapi kalau masih murtad, masih menganggap ada agama yang lebih baik daripada agama Islam menurut Al-Quran, menurut Allah, ya itu tolong dia mestinya pelajari lagi itu Pak.
Wah ya, makanya apalagi itu kalau keluar kamar mandi sekaligus wudhu ya. Ya, jangan di kamar mandi doa wudhunya kan pas keluar, Pak. Sambil melihat ke atas baca asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin nanti di bab wudhu kita akan bahas itu. Masya Allah, itu hadis-hadisnya luar biasa. Wah. Wah. Ya, baik. Mungkin sedikit lagi. Wa yustahabbu an yuqaddima fid dukhuli rijlahul yusra. Nah, ini lagi ini adabnya ini ya. Kita sudah melakukan ini sekian lama, tapi agar semakin mendatangkan keyakinan kuat, ya, keyakinan kehati-hatian yang kuat. Ya, artinya jangan ngasal kita masuk kamar mandi, itu ada adabnya. Wa yustahabbu, dianjurkan, disunahkan, an yuqaddama, mendahulukan fid dukhul, dalam masuknya itu rijlahul yusra, kanan, kaki kiri. Rijlahul yusra, kaki kirinya. Wa fil khuruj al yumna, sedangkan keluarnya kaki kanan. Li'anna al-yasar lil adha wal yumna lima siwa, karena alasannya kiri-kiri itu untuk hal-hal yang adha, itu yang menyakiti sebenarnya ya, yang kotor, yang tapi al-yumna kanan itu kesukaan Nabi SAW dengan hal-hal kebaikan. Kita pernah membahasnya di sebelumnya itu ya. Ya, kanan apa saja kanan. Saya pernah membahas itu kanan itu hati-hati makan dan sebagainya, itu makannya syaitan dengan kiri. Asyarhu hadzal adabu muttafaqun ala istihbabi. Adab semacam ini sangat diketahui tentang tingginya perintah, disunahkannya. Wa hadhihi qaidatun ma'rufah. Ini adalah kaidah yang terkenal, yang diketahui betul. Wa hiya anna ma kana min at-takrim budi'a fihi bil yumna. Ada sesuatu yang mulia-mulia, yang baik-baik, bukan yang kotor-kotor, maka dimulai dari kanan, apa saja. Apa saja, Pak. Makanya saya membahas apa, memakai celana, pakai sandal, pakai sepatu, pakai baju. Ya, mau kemana saja kebaikan-kebaikan itu. Ya. Wa khilafuhu bil yasar. Adapun kebalikannya ya baru kiri. Nah, itu sudah muttafaqun. Muttafaq, disetujui oleh para ulama. Wa fi ikhtisasi hadzal adab bil bunyani wajhan. Adapun adab semacam ini kalau berada di suatu bangunan, sampai begini dibahasnya ya, di suatu bangunan itu ada dua cara, ada dua macam bil bunyan. Ahaduhuma yakhtassu wa huwa zahiru kalamil musannifi wa katsirin. Ya. Yang salah satunya adalah mengkhususkan, khusus kepada yang ada bangunan, artinya kamar mandi yang ada bangunan, buang air atau buang kotoran itu di tempat yang ada bangunannya, ada tutupnya, ya kamar mandi kita, Pak, toilet kita, mana-mana. Tapi kan ada di tempat terbuka, betul tidak? Mungkin ada yang pernah merasakan, Bapak, barangkali suatu hutan, ya, mungkin suatu hutan, itu namanya tempat terbuka. Zaman Nabi juga begitu, Nabi pun pernah di tempat terbuka. Ya zamannya semacam itu, tidak seperti sekarang di mana-mana udah gampang, tinggal ya nyari tempat yang dekat ketemu, Pak. Ya tapi kan ini mesti ada hukumnya. Iya, bagi kita yang gampang ketemu begitu, bagi mereka yang sulit. Sedangkan Islam ini harus menjawab kebutuhan semua manusia. Ya, ini antara yang ada bangunannya dengan yang tidak. Wa sahhu ma la yahtassu. Nah, kalau yang lebih sahih pendapatnya ini tidak dikhususkan. Artinya kaki kanan, kaki kiri masuk duluan itu baik yang ada bangunannya atau tidak. Jadi kalau kita di tanah terbuka, tempat terbuka, tetap ketika melangkah ke tempatnya itu kaki kiri. Nah, artinya maksudnya di sini la yakhtassu itu. Ya, fayuqaddimu fi sahra rijlahul yusra. Ya, sahra itu tanah lapang. Tetap didahulukan kaki kiri.
Wa idza balagha mawdi'a julusik, kalau sudah sampai ke tempat di mana dia mau jongkok, mau duduknya itu. Wa idza faragha qaddama al-yumna fi inshirafi, kalau dia mau meninggalkan tempatnya itu ya kaki kanan. Wow, ya Allah, ya dibahas semacam ini Pak. Bukan cuma di rumah saja, di tempat-tempat yang ada bangunannya. Ya kan mungkin kita jadi ingat, iya kalau ada bangun, kalau nggak ada bangunnya bagaimana kita? Ngasal dong itu ya. Ah, ini ternyata ada pendapatnya di sini, hadirin rahimahullah. Bahkan kalau Nabi SAW tentang yang membuka auratnya, Nabi sambil jongkok turun itu, sarung Nabi, pakaian Nabi ini baru mulai diangkat. Jadi sambil turun sambil diangkat, sambil turun sambil diangkat. Ya. Jadi Nabi, kalau kita buka sarungannya di mana Pak? Dari luar sudah, dari jauh lari udah begitu Pak. Ya kayak andukan mendingan ya, pakai anduk dulu ya, masih mendingan ya. Bukanya di kamar mandi paling ya. Nah, ini sekedar mengetahui saja tentang adab Nabi. Ya, dengan tahu ya, ya tinggal kita nanti bagaimana, sejauh bagaimana kita, semampu kita ini seperti apa. Cuman agar tahu cerita ini, sejarah ini, ya, apa yang dilakukan Nabi. Ya, Nabi itu kalau mau buang air, ya, buang air, mau jongkoknya itu sambil turun, sambil diangkat, sambil turun, sambil diangkat, sambil turun, sambil diangkat. Nggak main seenaknya dari tempat jauh sudah telanjangan. Iya. Ya Rob, kenapa ya? Kita terbuka aurat di mana saja kan banyak makhluk-makhluk yang lihat. Apalagi Allah. Ya tinggal rasa malu kita seperti apa. Ya Allah ya. Kalau yang